Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang aliran psikologi. Nah, aliran psikologi sendiri itu ada psychoanalysis, behaviorism, dan humanistik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada Nadia Insani Kamila, Aika Nadira Putri, dan Akila Zahra Nur Syabrina. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang aliran psikologi, psikoanalisis. Saya akan menjelaskan tentang aliran psikologi psikoanalisis dimulai dengan tokoh paling pertamanya yaitu Sigmund Freud yang biasa dijuluki Bapak Psikologi dan merupakan salah satu tokoh psikologi yang paling signifikan dan penting. Teorinya banyak dan salah satunya adalah levels of mental life di mana ada consciousness sebagai alam sadar, pre-consciousness sebagai alam setengah sadar, dan unconsciousness sebagai alam bawah sadar. Selanjutnya ada provinces of the mind atau bagian-bagian dari pikiran. Ada superego yang dibentuk oleh nilai tata krama dan interaksi sosial dengan lingkungan. It yang merupakan bagian dari naluriah yang paling alami dari manusia dan ego yang menjadi perantara keduanya. Selanjutnya ada dynamics of personality di mana drive dibagi menjadi dua, ada sex dan aggression, dan anxiety juga dibagi sebagai tiga jenis yaitu neurotic, moral, dan realistic. Yang terakhir ada defense mechanism. Selanjutnya ada tokoh Alfred Adler di mana ia ada teori tentang striving for success or superiority di mana manusia itu akan mencapai final goalnya setelah ia bisa menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya yang awalnya terlahir dengan banyak kelemahan. Lalu ada striving for personal superiority di mana ia hanya berjuang untuk mendapatkan superioritas personal. Sedangkan kalau dengan striving for success dia berusaha untuk bisa mendapatkan kesuksesan dengan bersama. Selanjutnya ada subjective perceptions, ada unity and self-consistency of personality, ada social interest, ada style of life atau lifestyle, ada creative power, dan ada safeguarding tendencies yang dibagi menjadi excuses, aggression, dan withdrawal. Selanjutnya ada Carl Jung di mana teori-teorinya dimulai dengan levels of psych. Yang pertama ada conscious, yang kedua ada unconscious yang dibagi dua menjadi personal dan collective, dan ada archetypes di mana ada 8 archetypes dasar yang dimiliki setiap orang. Selanjutnya ada dynamics of personality, ada causality, teleology, progression, dan regression. Selanjutnya ada psychological types di mana ada attitude dan functions. Selanjutnya ada Karen Horney di mana ia mencetuskan teori tentang basic hostility yang ada affection, submissiveness, striving for power, prestige, and possession, dan juga withdrawal. Di mana ia juga mencetuskan teori tentang compulsive drives yang ada neurotic needs dan neurotic trends di dalamnya. Yang selanjutnya ada interpsychic conflicts. Nah, pada teori Erik Erikson ada stages of psychosocial development di mana ada 8 tahapan di perkembangan psikososial menurut Erik Erikson ini. Salah satunya yang pertama adalah infancy atau masa bayi. Yang kedua ada early childhood atau masa kanak-kanak. Lalu ada playing age atau masa bermain. Lalu ada school age atau masa sekolah. Adolescent di mana ada usia remaja. Lalu ada usia dewasa awal, ada usia dewasa, dan old age atau lansia. Selanjutnya yang terakhir ada Erich Fromm di mana ia menjelaskan tentang teori human needs atau keperluan manusia di mana ada reactedness, transcendence, rooted, sense of identity, dan orientation di mana ada teori-teori kecil di dalamnya. Salah satunya adalah social level, individual level, mechanism of escape, authoritarianism, destructiveness, conformity, dan orientasi karakter. Oke, sekarang aku akan menjelaskan tentang aliran psikologi behaviorism. Oke, di sini kita akan masuk ke tokoh pertama dalam behaviorism yaitu Hans Eysenck. Hans Eysenck ini mengangkat teori 3 dimensi kepribadian utama yaitu Penn model. Penn model P-nya adalah psychoticism.
Psychoticism ini dimensi yang mencakup sifat-sifat seperti kurangnya empati, agresivitas, dan perilaku antisosial. Individu dengan skor tinggi pada psychoticism cenderung lebih dingin dan kurang emosional. Selanjutnya ada extraversion. Extraversion ini menunjukkan sejauh mana seseorang bersifat sosial, aktif, dan mencari stimulasi. Individu yang extravert cenderung lebih terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain dan mencari pengalaman baru. Selanjutnya ada neuroticism. Nah, neuroticism ini menggambarkan stabilitas emosional individu. Tingkat neuroticism yang tinggi berkaitan dengan kecenderungan untuk mengalami kecemasan, ketidakstabilan emosi, dan reaksi negatif terhadap stres. Selain Hans Isaac, di sini juga ada Albert Bandura. Albert Bandura ini memiliki teori yaitu teori kognitif sosial. Nah, ia menggunakan konsep observasi, modeling, dan self-efficacy. Dan juga Albert Bandura ini berfokus kepada pembentukan perilaku melalui pengaruh lingkungan sosial. Nah, tokoh behaviorism yang terakhir adalah B.F. Skinner. B.F. Skinner ini menjelaskan tentang classical conditioning dan operant conditioning. Operant conditioning sendiri itu memiliki dua hal. Yang pertama ada reinforcement atau dorongan yang bisa bersifat positif ataupun negatif, dan ada punishment. Punishment ini juga bersifat negatif ataupun positif. Oke, selanjutnya kita akan membahas aliran psikologi tentang humanistik. Yang pertama, ada Abraham Maslow. Maslow mengemukakan teori hierarchy of needs yang terdiri dari psychological needs, safety needs, love and belongingness needs, esteem needs, dan yang terakhir, self-actualization needs. Dalam teori ini, Maslow berpendapat bahwa agar mencapai aktualisasi diri, manusia harus memenuhi kebutuhan yang paling dasar, yaitu psychological needs, agar manusia dapat menuju ke tahap selanjutnya, hingga mencapai self-actualization. Selanjutnya, ada Gordon Allport. Teori Allport terdiri dari personal disposition, functional autonomy, dan conscious motivation. Kita mulai dari personal disposition. Personal disposition dibagi menjadi 3. Ada cardinal disposition, yaitu ciri-ciri utama seseorang dikarenakan selalu terpampang setiap hari. Lalu yang kedua ada central disposition, yaitu karakteristik utama seseorang yang biasanya muncul jika sudah dekat. Yang ketiga ada secondary disposition. Sifat ini tidak relevan untuk menilai kepribadian seseorang, dikarenakan sifat ini muncul di saat-saat tertentu. Lalu ada functional autonomy. Functional autonomy dibagi menjadi 2, yaitu ada perseverative functional autonomy dan appropriate functional autonomy. Lalu ada conscious motivation. Allport menekankan tentang pentingnya motivasi kesadaran. Menurut Allport, orang dewasa yang sehat pada umumnya menyadari atas apa yang mereka niat untuk lakukan dan alasannya melakukan itu. Selanjutnya, tokoh yang ketiga adalah Rollo May. May memiliki teori tentang existential psychological yang menekankan pentingnya kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab setiap individu. Teori ini membahas mengenai being in the world dan non-being. Being in the world dibagi menjadi 3, yaitu ada eigenwelt, merupakan aspek hubungan dengan diri sendiri, sedangkan mainwelt merupakan aspek dengan orang lain, dan yang terakhir ada umwelt, merupakan hubungan dengan individu dan lingkungan sekitar. Lalu yang non-being ada guilt, anxiety, intentionality, care, love, and will, dan yang terakhir ada freedom and destiny. Lalu tokoh yang keempat ada Carl Rogers. Rogers mengadopsi self-actualization milik Maslow yang menggunakan pendekatan psikoterapi yang berpusat pada diri klien. Pada teorinya, beliau membahas tentang personal-centered theory yang berisi basic assumption, self-actualization, awareness, becoming a person, dan yang terakhir ada barrier of psycho-health. Lalu yang kedua ada psikoterapi yang berisi condition, process, and outcomes. Dan yang ketiga ada teori personal of tomorrow. Lalu tokoh yang terakhir ada Robert McCrae dan Paul Costa. Teori yang terkenal dari Costa dan McCrae adalah pengembangan 5-factor models atau yang biasa dikenal sebagai Big Five Theory of Personality. Teori ini mengidentifikasi 5 dimensi inti kepribadian yang dianggap mendasari sifat manusia. Ada 5 jenis sifat, yaitu openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Oke, sekianlah
presentasi kami mengenai aliran psikologi. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih.